Al-Azhari ya, karena beliau Azhar ya, lahir di Mesir, dan ayahnya beliau juga seorang hadis kabir, salah satu gurunya Al-Musnid Al-Imam Murtada Zabidi. Beliau Azhari, beliau lahir tahun 1151. Beliau belajar dengan ayah beliau dan ulama-ulama Azhar di zamannya, dan Azhar kama ta'lamun ya, malian bil ulama musannifin, khususnya yang bermadzhab Syafi'i. Jadi jangan diragukan lagi ke Syafi'iyan beliau ya. Penilaian beliau, skill beliau dalam mazhab Syafi'i. Dan beliau juga memiliki murid-murid besar, salah satunya diantara Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, orang Palembang ya, mudarris Haramain Syarifain zamannya. Dan juga salah satu murid beliau lagi adalah Syekh Umar Abdul Rasul ya, terkenal itu seorang mudarris di Haramain Syarifain. Para sadah kita Al-Muhadramut kalau dulu ke Mekah pasti sanad fiqhnya berkembali, salah satunya adalah kepada Syekh Umar Abdul Rasul. Jadi kalau ada orang-orang yang dari Hadramut dulu belajar ke Mekah, salah satu gurunya mereka diantaranya adalah Syekh Umar Abdul Rasul. Dan beliau ini salah satu pengarang kitab yang terkenal, salah satu cuma kitab yang masih maksud, yaitu Nahjut Thalab atau Nahjut Thalib, mukhtasar daripada Manhajut Tulab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Manhajut Thalibin mukhtasar dari Muharrar, lalu Manhajut Tulab menjadi mukhtasarnya Minhaj. Nahjut Thalab atau Nahjut Thalib, ini itu Nahjut Thalib karena ada syaratnya juga, namanya Lailur Raghib kalau nggak salah, atau syarahnya yang dikarang oleh beliau juga, yaitu nama syarahnya Nahjut Thalib li Ashrafil Matalib. Nahjut Thalib li Ashrafil Matalib itu syarah Nahjut Thalib. Itu mukhtasar daripada Manhajut Tulab. Manhajut Tulab aja udah mukhtasar jiddan, masih diikhtisar lagi oleh Syekh Al-Jauhari. Beliau dikenal dengan nama Ibnu Jauhari atau Al-Jauhari As-Shaghir. Apa namanya, untuk membedakan antara kakak beliau dengan beliau. Nah, kitab yang akan kita bahas sekarang berjudul Al-Rawdul Wasim. Ya, Al-Rawdul Wasim tentang masail allati yufta fiha bil qaulil qadim. Ya, masyhur itu ya. Imam Syafi'i itu memiliki dua pendapat itu, jadi wal qadim saya insyaallah tafsiluhu. Nah, di sini beberapa masalah yang ada. Apa aja masail-masail yang yufta bil qaulil qadim? Karena khilaf. Imam Haram bilang cuma 3 katanya. Cuma 3. Nawawi mengatakan 17. Nahwa sabata asyar. Ada yang bilang 12. Ada yang bilang 22. Ala khilaf ya. Ala khilaf, nanti di akhir masalah kalau nggak salah muhaqqiq sendiri akan menjelaskan ada berapa masalah yang ada. Sebenarnya ada yang difatwakan beliau. Cuma secara umum nahwa sabata asyar. Nahwa berarti bisa 17, bisa 18, bisa 20 ya. Oke, kalau ada khilaf nahwa sabata asyar, di kitab lain bilang isri. Ya enggak ada cuma fi ta'arud. Karena nahwa sabata asyar itu yadkhul fiha isri. Nah, insyaallah kita akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan kita dikasih pemahaman Allah Subhanahu wa taala untuk memahami. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sifati wa ilahi Tijai. Hamdan wa ahli wahid al-mannan wa hadi man syaa ila qawmi Abwab sunan. Wa salatu wa salam ala man khassa bi hikmati wa ahkam wa ala alihi wa sahbihi wa awliyaihi wa hizbihi wa isratihi a'lam. Wa ba'du, faqad talaba minni ba'du ashabi an ajma'a lahu masaila mufta biha min madhhab Syafi'i al-qadim fi risal, wa qad dhakara ba'duhum innaha 12 mas'alatan wa ba'duhum innaha nahwu 17 wa 'alayhi darajtu bihasabi ma attala'tu. Musannif ini yang tahij yang mengatakan 17, makanya bilang
وتركها تنبيها ومقصودا وتتمة والله أسأل في إعانته ورفع همة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kalam ma'ruf ya, kalam ala basmalah. Dikatakan di tafsir Nasafi kalau nggak salah, jami untuk samawiyah itu mau ma'aniha mawjudah fil Quran. Wa ma'anil Quran mawjudah fil Fatihah. Wa ma'anil Fatihah mawjudah fi qawlihi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'ani basmalah ada di huruf ba. Dan mana huruf ba ada di nuqtah, bukan nuqtah ba-nya. Pertama kali nulis ba ada titik. Apa? Bihi yakun ma yakun, bihi kana bi kana makana wa bi yakun ma yakun. Karena sebabku semua ada, dan karena sebabku yang ada akan ada. Itu adalah intisari daripada tutup samawiyah. Kayak gitu katanya. Kalam tahu masalah basmalah. Ada setiap basmalah kalau ulama-ulama itu ala hasab fan. Ulama nahu pasti akan bahas tentang masalah i'rab. Ulama akidah ulama mustalahul hadis akan membahas masalah hadis yang keabsahan hadis basmalah. Ulama fikih akan membahas ahkamul basmalah. Ulama balaghah akan membahas tentang masalah ma'anil basmalah. Jadi setiap fan, setiap ulama dalam fannya akan membahas basmalah sesuai dengan kitab apa yang dibahaskan. Dan kitab seperti mustanad ila dalil ila hadis, kullu amrin dibal la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta fi riwayat abtar. Ay mana munqati'ul barakah. Wah, hadis dhaif. Hadis dhaif. Justru yang lebih sahih, lebih asah itu hadis hamdalah. Kullu amrin dibal la yubda'u bil hamdulillah fa huwa aftar aw aqta. Ali adal jama' bainal haditsain, makanya ulama setelah basmalah dilakukan hamdalah. Maka dibilang basmalah ibtidah hakiki, hamdalah ibtidah idhafi, ibtidah nisbi. La yubda' ba'dal basmalah illa hamdalah. Dan biasanya musannif itu seorang pengarang kitab pasti akan menyebut khutbatul kitab. Ya, khutbah itu masyamalah basmalah, hamdalah, shalah, salam ala Nabi SAW. Sebagian juga ada yang menunjukkan syahadat dan sebagainya. Kemudian wabadu. Sebenarnya yang afdal itu amma ba'du, ittiba'an lin nas. Dan amma ba'du itu mahma yakun min syai'in ba'dal hamdulillah wa basmalah wa kada baru sebutin faqatola babi. Maka ya setelah amma pasti ada waw. Ada fa. Dan amma itu adalah badal dari yang tadi mahma yakun min syai'in ba'dul akhir. Wa ba'du, ba itu badal daripada amma. Oke, sebagai ulama, ini anak nakil dari ulama ya, bukan anak yang ngomong. Imam Nawawi di Minhajul Talibin di muqaddimahnya menyebutkan amma ba'du. Ittiba'an lil hadis. Fashtahara kitabuhu wa da'at situ. Sehingga banyak dipelajarin wa khudim hadis. Tapi Manhajul Tulab Syekhul Islam menyebutkan wabah, jadi kurang syukurnya. Allah dan min babil muwafaqah. Tapi jujur memang Minhajul Talibin lebih makhluk daripada Manhajul Tulab. Ada yang mengatakan seperti itu ya, karena tidak ittiba dengan maka al-aula ittiba. Rasulullah ngomong apa baru sebutin nama baru. Kecuali nazam. Di nazam, kalau nazam itu mungkin di doroti syair masih muskil. Banyak seperti nazam Tolatul Anwar, wabah hadis dan sudah itu nazam Tuhan seperti disebut. Kalau doroti syair, tapi finasar kata Imam Hasan Masyad, Syekh Hasan Masyad dalam syarah Tolatul Anwar Raful Astar, la yu'dzar lin nafir an yatruk amma ba'd.
nggak pakai kalimat amma, nggak ada udzur. Ada apa? Pakai wabah. Ada ya. Baik, di sini risalah ditulis karena ada permintaan dari Ba'dul Ikhwan ya, Ba'dul Ashab, Ba'dul Ikhwan. Ashab ini bisa diimam muridnya atau teman ya. Ya. Walaupun tidak utlikal ashab, murad ashab Syafi'i yang dimaksud. Baiklah ashab sebelum kalimat ashab dikatakan Ibnu Hajar di dalam Syarhul Kubab itu semua murid Imam Syafi'i dan man lahu intisab kepada Imam Syafi'i. Jadi kita dibilang ashabu Syafi'i. Kenapa? Li'annana nattabi'u Imam Syafi'i. Tapi ba'da arba'nya, di zaman sebelum Imam Nawawi lah ya, kalimat ashab itu istilahnya sudah khusus kepada ashabul wujud yang dimaksud atau mujtahidul madhab. Nah, jadi kalau kita dibilang ashabu Syafi'i sudah tidak masuk istilah uruf bukan? Atau ashabu Syafi'i secara uruf bukan? Secara lughah nah. Nah, ashabu Syafi'i bukan? Insyaallah. Sahibnya Imam Syafi'i kan. Sahibah kutub talamidihi. Oh talamid. Baik, baru. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. التنبيه مذهب الشافعي رضي الله عنه القديم ما قاله بالعراق أو قبل الانتقال إلى مصر وأشهر روايته أحمد بن حنبل وزعفراني والكرابيسي وأبو ثور رضي الله عنهم. ومذهب الجديد ما قاله بمصر وأشهر روايته البويطي وإسماعيل المزاني والربيع المرادي والربيع الجيزي وحرملة ويونس بن عبد الأعلى وعبد الله بن الزبير المكي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكام وأبوه نفعنا الله بالجميع. Sekarang Musonef akan menjelaskan mazhab Syafi'i itu apa. Sebelum kita masuk ke mazhab Syafi'i, kita apa itu mazhab? Makwal mazhab. Mazhab merupakan makanul zahab. Madhabi ila suq. Makanul zahabi lah. Nama madhabuka. Insyaallah. Ente mau kemana? Madhabi suq misalnya. Tapi itu secara bahasa. Secara istilah, secara istilah al-ahkam allati ishtamalat 'alaiha al-masail. Al-ahkam allati ishtamalat 'alaiha al-masail. Itu namanya madhab. Makanya apa sih madhab Syafi'i? Ahkam, masailnya Imam Syafi'i yang tashtamil 'alaihil ahkam atau tashtamil 'alal ahkam. Masail tashtamil 'alal ahkam. Masail yang ada hukum-hukumnya. Namanya apa? Madhab. Maka madhabi fi hadhil mas'alah annahu yajuz. Mana apa? Hukmi atau i'tiqadi fi hadhil mas'alah kada. Lalu kenapa madhab secara istilah itu dinamakan ahkam? Apa korelasi atau munasabah antara makna lughah dengan makna istilah? Syubbihat bi makanid dhahab bi jami' an-tariq yuwassil ila al-ma'ash. Kalau madhab secara lughatan ya itu dikatakan tariq, at-tariq yusiluka ila maqsadika. Maka dikatakan madhab. Begitu juga al-ahkam tusiluka ilal ma'ad. Sebagaimana makanul dhahab secara lughatan. Ketika mereka mengatakan madhabisu, misalnya saya mau ke pasar ngapain? Li ajlil ma'ash, untuk urusan dunia. Begitu juga madhab secara istilah, untuk urusan akhirat ente, supaya ibadah ente sahara tidak, supaya muamalahnya sahara tidak. Jadi kullun minhuma tariq yusiluka ilal murad. Secara lughah itu murad duniawi, secara istilah itu murad ukhrawi, supaya ente selamat di akhirat dikarenakan ibadah ente sah menurut madhab yang ente anut, ente kerjakan, yang ente yakini. Itu maksudnya. Makanya dibilang sumia madhaban hakada, li'annahu tariq yusiluka ilal ma'ad, ilal akhirah.
Nah, madhab Syafi'i itu unik ya. Allah alam, kayaknya cuma ada madhab Syafi'i yang ada dua, yaitu ada madhab qadim dengan madhab jadid. Karena Allah alam apakah di imam lain memiliki istilah seperti ini juga. Al-qadim ya, itu maqalahu fil Iraq, di Baghdad. Ya, di Irak secara umum. Ada bittifaq a'immah, bittifaqil ashab Syafi'i. Wal jadid maqalahu fi Masr. Karena Imam Syafi'i setelah itu kan pindah ke Mesir kan. Ada aidan bittifaq. Nah, perjalanan dari Irak ke Mesir ada yang sama qadim atau jadid. Kan zaman dulu nggak pakai pesawat kan. Baghdad ke Mesir kalau pakai pesawat berapa? 1 jam 2 jam. Modal kaki bisa berbulan-bulan kan. Nah, min Masr atau min Baghdad ila Masr ila Al-Qahira. Dinamakan madhab qadim apa enggak? Kuna khilaf. Musannif di sini mengatakan maqala bil au qabla intiqalihi ila Masr. Berarti maksudnya apa? Qabla dukhulil Masr. Maka dikatakan madhab qadim. Jadi mabaina Iraq wa Masr dikatakan madhab qadim. Ada majara alaihi Ramli dan juga Ibn Hajar. Ibn Hajar itu bilang maqabla dukhuli Masr. Maqalahu qabla dukhuliha, qabla dukhuli Masr. Ya. Jadi menurut Imam Ibn Hajar dan Ramli sebelum masuk Mesir pokoknya itu madhab qadim. Mau di Irak ataupun di perjalanan. Khilafan lil Khatib Syirbi. Khatib Syirbi fi tafsir. Al-mutaqaddim ahwan yang dekat ke Mesir ya. Katanya mawujida baina Masr wa Iraq fal mutaakhir jadid wal mutaqaddim qadim. Jadi repot kan? Syirbi ini. Yang dekat Mesir dikatakan madhab jadid, yang lebih dekat ke Irak dikatakan madhab qadim. Tapi yang tengah-tengah gimana? Muskilah di pendapatnya Khatib Syirbi ini muskilah. Ya, karena kita nggak tahu tengah-tengahnya berarti Mas Syafi'i dikatakan apa? Kalau tengah-tengah yugoril ahkam misalnya, persis masafah antara Mesir dengan Irak, kita katakan apa? Terus kita tahu dari mana? Lebih dekat ke Mesir, lebih jauh, lebih dekat ke Irak. Makanya pendapat Ibn Hajar lebih ashal dengan Rafi. Al-muhim qabla dukhul Masr, maka qabla dukhul Masr yu'tabar madhab. Jadi madhab jadid itu adalah madhab yang dikatakan beliau di Masr. Cuma Allah alam ada apa enggak masail allati qarraraha Imam Syafi'i bil ahkam allati waqa'at baina Masr wal Iraq. Anda enggak tahu apakah ada permasalahan yang ditakdir Imam Syafi'i antara Mesir dengan Irak. Allah alam. Nama Qadim ini perawinya salah satunya Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Ahmad itu Syafi'i madhab sebenarnya. Makanya Anda pernah kasih tahu kan, Imam Ahmad bin Hanbal itu sebagian ulama tidak menganggap beliau faqih, beliau muhadits. Beliau itu bukan sahibul madhab mustaqim. Beliau mujtahid atau muntasib ila Imam Syafi'i. Dan Ibn Jarir yang pernah Anda kasih tahu, takallam ala Imam Ahmad bin Hanbal bingung. Kemudian rumahnya dikepung sama Hanabila, hampir mau dibakar rumahnya. Karena yang Ibn Jarir Ahmad bin Hanbal itu bukan faqih, dia muhadits. Wa Za'farani, wa Qarabisi, wa Abu Thawr. Wa Abu Thawr juga terkenal ya, seorang mujtahid muntasib di madhab Imam Syafi'i dan beliau lahu madhab. Tafarrudat Abu Thawr la tu'ad minal madhab. Wa qala Nawawi fi Tahdhib al-Asma' wal Lughat. Ini juga termasuk Imam Suyuti. Baik, wa madhhabul jadid maqalahu bi Masr. Ai tasnifan wa ifta'an, semua ya. Dari segi tasnif, karangan atau fatwa. Yang dikatakan di Baghdad itu namanya madhab qadim, yang dikatakan di Masr namanya madhab jadid. Baik, siapa perawinya? Al-Buwaiti. Ya, salah satu murid kebanggaan Imam Syafi'i. Wa Ismail Al-Muzani. Ini termasuk. Beliau punya Shahihul Kitab Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani
termasuk kitab yang menjadi madar adanya madhab Syafi'i zaman sekarang. Karena Mukhtasar Muzani ini menjadi menjadi fokusnya Imam Al-Haramain dan Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi mensyarahkan Mukhtasar Muzani dinamakan Al-Hawil Kabir. Imam Haramain juga mensyarahkan Mukhtasar Muzani dinamakan Nihayatul Matlab. Dan Nihayatul Matlab ini menjadi inti daripada silsilah kutub madhab Syafi'i. Al-Ghul bahwasanya Muharrar adalah ringkasan dari Al-Khulasa atau Al-Wajiz, ya, sebagaimana dikatakan Syekh Bujairah. Tapi kebanyakan mengatakan Muharrar itu adalah kitab mustaqil. Ala kulli hal Imam Haramain ini menjadi kitab poros inti, ya. Karena setelah itu diikhtisar oleh Imam Ghazali menjadi kitab Al-Basit, lalu diikhtisar lagi menjadi Al-Wasit, dan diikhtisar lagi menjadi Al-Wajiz. Ya. Beliau mengikuti salah satu mufassir, ada satu ahli tafsir punya kitab Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz di tafsir. Nah, setelah itu Al-Wajiz, kok nggak salah dia tentang kitab Al-Khulasa. Imam Syafi'i, Imam Ghazali punya kitab Al-Khulasa. Al-Khulasa ini adalah Al-Wajiz. Nah, Al-Wajiz disyarahkan oleh Imam Abdul Karim Ar-Rafi, Abdul Qasim Ar-Rafi, menjadi kitab Al-Aziz. Al-Aziz diikhtisar menjadi Rawdatul Talibin. Ar-Rawdah diikhtisar menjadi Rawdatul Talib. Lalu disyarahkan menjadi Asnal wa Talib. Lalu Imam Quzwaini juga mengikhtisar Rawdatul Talibin menjadi Al-Hafiz Shaghir. Al-Hafiz Shaghir dinazamkan oleh Imam Ibn Wardi menjadi Bahjatul Manzumat Ibn Wardi, Bahjatul Hawi, Al-Bahja Al-Wardiyah, tashtamil ala 5,000 bait, 5,000 bait. Siapa yang bisa apa itu? Lalu Bahjatul Wardi disyarahkan oleh Syekhul Islam menjadi Al-Ghurar Al-Bahiyah. Dan Al-Ghurar Al-Bahiyah Hawashi, artinya hasyiahnya Ibn Qasim dan juga Asy-Syirbini. Cuma bukan Syirbini Al-Khatib kayaknya. Syirbini yang orang Mesir itu, yang Abdurrahman Syirbini. Cuman terkenal Ibn Qasim hasyiah. Ya, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Imam Muzani ini yang memiliki peran menjadi yang memiliki jasa besar untuk tersebarnya madhab Syafi'i di seluruh penjuru dunia di dalam kitab-kitab. Lalu berikutnya Ar-Rabi Al-Murad, Rabi bin Sulaiman. Ini Rabi bin Sulaiman nih karena bati al-faham. Orangnya enggak susah paham, enggak cepat paham. Ya. Sampai Imam Syafi'i itu kesian. Sampai katanya, "Ya Rabi, lau amkanani an tut'imaka al-'ilm la at'amtuka." Cuman sabar, Robinya sabar, Imam Syafi'i sabar. Jadi sampai ini lagi daras nih, orang paham semua, ini belum paham Robi. Muridnya pada pulang, Imam Syafi'i manggil Robi sini, diulang lagi sampai 41 kali. 41 kali. Shara min ruwat madhab. Ini nunjukin apa? As-sabr, ikhlas. Jadi yang merasa kayak pemahaman yang kurang jangan sedih, ada Rabi bin Sulaiman panutan ini. Cuman alaihi sabr, harus sabar. Harus sabar. Al-ilm la yastataw al-ilm bi rahatil jisim. Ar-Rabi al-Jizi wa Harmalah wa Yunus bin Abdul Ala. Yunus bin Abdul Ala yang mengadakan munadharah dengan Imam Syafi'i sampai beliau agak ngambek ya, agak kalah. Cuma murid Yunadir Syekh wa Imam Syafi'i yudafi an ra'ihi wa ghalab ala Yunus bin Abdul Ala. Sampai Imam Syafi'i datang ke rumah Yunus. Ya Yunus, walaupun kita berbeda pendapat, jangan sampai pertemanan kita rusak gara-gara khilaf. Kemudian Abdullah bin Zubair Maki wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam.
Dulu murid Imam Syafi'i, akhir-akhir ikutin mazhab Maliki, ikutin abahnya Maliki. Ya, di akhir umurnya yang tagil ila mazhab Imam Malik. Wa abuhu itu. Abuhu juga termasuk muridnya Imam Malik. Nafa'anallah bil jami'in. Baik. وقد صح رجوع الشافعي رضي الله عنه عن المذهب القديم وقال لا أجعل في حل ما رواه عني وقال إمام الحرمين لا يحل عدل القديم من المذهب وهذا كله في قديم نص في الجديد على خلافه ولن يعدده حديث صحيح لا Itu yu'adid bilangnya apa yu'adid? Ada harokat ya? Pakai tasydid. Terus لا معارض له. baik. Kita udah tahu taksi mazhab Syafi'i. Sahih Imam Syafi'i bahwasanya yaqul man la aj'aluhu fi illa la aj'alu fi illa man rawa'ani fi hadis. Karena Imam Syafi'i sudah rujuk rajaan aqwalihi al-qadimah. Karena ya, termasuk min taghayyur al-ijtihad. Karena Imam Syafi'i dikira ijtihad. Tabata alaihi lahu ahkam di masail. Kemudian ketika di Mesir ghayyara ijtihad. Ya karena seorang muslim itu kadang-kadang dia berubah mungkin ketika di Mesir dhahara lahu adillah yang beliau enggak temukan di Irak. Oh ternyata ada hadis ini. Ya sudah berarti saya mengatakan ini yang dulu raja'atu an Ghauli. Makanya dikatakan yang meriwayatkan Imam Syafi'i Ghauli bermakna qala Syafi'i wa atlaq. Ini enggak halal kan Imam Syafi'i. Dosa ini dapat doanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mustajab berdakwah ya. Tapi kalau ente ngomong bitagib qala Syafi'i fil qadim atau madhabuhu al-qadim la ba'as fi mushkilah karena tansibu ilal qadim. Dan Imam Syafi'i sudah mengatakan itu bukan iya memang saya dulu seperti itu. Ya sama kayak dulu siapa para sahabat kan banyak kafir. Lalu saya bilang anta kafir. Saya udah masuk Islam, enggak maksudnya dulu. Ngomong gitu loh. Jangan ngomong anta kafir wa atlaq. Enggak boleh. Kunta kafiron. Nah, enggak apa-apa. Kalau anta kafir itu nuduh namanya. Anta kafir fi sabiq. Fi awalil khilafah, awalil Islam. Karena semua khulafa rasyidin cuma Imam Ali aja yang lam yasbiqu kufur. Semuanya kafir. Jadi jangan sedih, dia dari lahir udah muslim. Dari lahir udah muslim, nggak usah sedih. Para sahabat dulu pernah kafir, tapi itu tadi ya, al-Islam yajib Islam itu menghapus seluruh apa yang dilakukan oleh orang kafir sebelum mereka masuk Islam. Dan juga memharamkan la yahilu adlu qadim minal madhab, nggak boleh, nggak halal, ya. Dan itu di Nayatul Matlab nasnya wa alal jumlah mu'taqadi annal aqwal al-qadimah laysat min madhhab Syafi'i. Haitsu kana li'annahu jazama al-qaul ala mukhalafatihi fil jadid. Wal marju'an yakun madhhab al-rajih. Sesuatu yang sudah dirujuk enggak boleh jadi pendapatnya orang tersebut. Tapi kebanyakan maqaulahu fil qadim nasu alaihi aidan fil jadid. Faidan lahu qaulan qadiman wa jadid. Tetap yang jadi tadi katakan walaupun di godim juga sama. Nah, lalu godim yang seperti apa yang tidak boleh direwayatkan? Nah, dua syaratnya. Nass fil jadid ala khilafi. Seperti pembahasan yang kalau di Minhaj kita lihat wal jadid annahu kata-kata. Nah, berarti godim itu mukhalif. Ya. Yang kedua, lam yanus ala khilafihi fil qadim, ya, lakin lam yaqdhu hadis la mu'arid lahu. Walam yaqdhu hadis la mu'arid lahu. Afwan, nassa fil jadid ala khilafihi walam yaqdhu hadis la mu'arid lahu. Dan juga tidak dikuatkan dengan hadis yang tidak bertentangan dengan pendapatnya. Jadi di hadis qadim, afwan, di jadid ngomong yanus ala khilafi hadis wasal. Dan juga tidak dikuatkan qadim tersebut dengan hadis. Atau hadis itu lebih kuat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan idza sahhal hadis fa huwa mazhabi. Wa idza ra'aitum qawli khilafa sunnati Rasulullah
fatruku qawli wa khudu bisunnah. Tapi siapa yang bisa mengatakan ini madhabi? Kata Imam Nawawi, yang bisa mengatakan Imam Syafi'i madhabnya hadis itu orang yang tahu kalau Imam Syafi'i nggak tahu hadis ini ada. Siapa yang bisa yakin? Ibn Khuzaimah kalau nggak salah pernah mengatakan, Ibn Khuzaimah atau siapa? Ibn Hibban salah satu ulama hadis besar, Ibn Khuzaimah mengatakan, saya nggak tahu, belum pernah melihat. Saya berpendapat bahwasanya Imam Syafi'i tidak mungkin tidak meletakkan hadis di kitabnya. Lam ara hadisan lam yudi'u Syafi'i fi kutubihi. Jadi maknanya apa? Imam Syafi'i tahu semua hadis yang ada. Makanya sulit sekali ketika mazhab jadid seperti ini. Lalu kok zahirnya mazhab jadid ini mukhalif hadis. Lalu dia bilang oh enggak, mazhab Syafi'i fil hadis. Yang Qadim, yang ini jadi bukan. Seperti Abdullah bin Jazur. Itu kan mazhab jadid Imam Syafi'i. Kalau ada hadis di Sahih Muslim, hadisnya sahih, ada khalafal hadis. Terus kita mengatakan oh mazhab Syafi'i mazhab Syafi'i wa aqlu bukan wudu. Jadi nawaqidul wudu ada 5. Tambah 1. Abdullah bin Jazur. Kita mau bikin kayak begitu? Enggak bisa. Kenapa? Enggak mungkin Imam Syafi'i enggak tahu hadis ini. Imam Syafi'i harus tahu. Nah, kenapa enggak ngambil? Berarti ada muskilah hadisnya. Itu hadis ma'lul atau mu'allal. Yaitu ada illa khafiyah lam yattali 'alaiha illa khubara. Cuman orang-orang yang faham, yang tahu kalau hadis ini cacat. Dan salah satunya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bukan hanya seorang faqih, beliau seorang muhaddis ya, hadisi, atau seorang muhaddis. Jadi nggak segampang itu kita mengatakan sudah hadis sah berarti Imam Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i. Berarti siapa gitu? Baik, baru. أما قديم لم يتعرض في جديد لما يوافقه ولا لما يخالفه فإنه مذهب وكذا ما عرضه حديث لا معارض له. Nah kalau mazhab qadim enggak disebutkan di jadid. Lam yadhkur fil jadid ma yukhalifu wa la yuwafiquhu. Sudah berarti mazhab Imam Syafi'i. Mazhab qadim. Di dalam mazhab qadim ada masalah ini. Di kutub jadidahnya Imam Syafi'i masalah ini enggak ada. Belum mazhab qadim ini pada hukumnya ya udah mazhab ini. Kenapa nih? Atau lam yanus ala khilafi. Atau kadza ma'amallahu hadis la mu'aridah. Atau dikuatkan oleh hadis yang tidak bertentangan dengan qadim. Masih nggak ada di qadim, di jadid. Tapi ada hadis menguatkan mazhab qadim, sudah dikatakan itu mazhab jadid juga. Nah itu nggak apa-apa yang diriwayatkan muslim. Tapi min babil ihtiyat dari ngomongnya ini mazhab qadim Imam Syafi'i, lakin lam yanus alaihi fil. Maka anu madhabuhu bahwa madhabuhu. Baik. وقد صح أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي ومحله إذا صح الحديث على شرطه من غير معارض. Saya syarat yang pertama tadi tanpa ada. Makanya tuh dikatakan di bawah tuh wa alaihi ta'arif annahu la yasih an tulzima Imam Syafi'i. Tulzima Imam Syafi'i wa Syafi'iyah bi an yaqulu bi muqtadal hadis illa bi syartain. Anta'lam sihatal hadal hadis, anta'lam sihatal hadal hadis sampai yang pertama. Yang kedua, an la yakuna indahu mu'arid arjah min hadal hadis. Yang muskilah nomor 2 ini. Kalau hadis enggak tahu kayaknya enggak mungkin. Tapi ada syai' arjah atau hadis arjah min hadisin begini. Jadi ada hadis sahih, ada asah minhu. Kita tahunya dua-duanya sahih. Dua-duanya sahih. Ternyata secara kalau kita teliti lebih dalam ini asah. Dengan awal. Yang makanya al-ahadis madillatun linnas illa lil fuqaha. Hadis itu menyesatkan kecuali untuk fuqaha. Kenapa? Itu tadi. Dan dianggap ini hadis sahih. Sudah ini mazhab kita. Ternyata diteliti sahih, tapi ada hadis ada cacatnya. Dan ternyata ada hadis asah. Makanya orang-orang yang mengatakan mazhab kita sekarang Al-Quran sama hadis siapa dia? Dia sudah belajar usul fikih, sudah punya qawaid usuliyah, qawaid istinbat, belajar mustalah hadis, tahu istilahnya ulama-ulama dalam hadis.
tahu hadis syadz itu apa, hadis munkar itu apa, hadis munqati itu apa, terus hujjatul ahadits. Apakah hadis ini hujjah? Taksimul ahadits. Tahu hadis itu ada hadis sahih, dhaif, hasan. Tahu khilafnya hadis hasan itu apa? Apa itu hadis hasan? Yuhtaju bihi. Tapi apa beda hasan sama sahih? Rijalnya, perawinya lebih adbaq yang sahih daripada hadis hasan. Ketika ada hadis hasan yaqul bi syai' wa hadis sahih yaqul bi syai' akhar. Ta'arud, itu yang bilang mana? Yang sahih, tahunya dua-duanya sama-sama di Sahih Muslim, atau dua-duanya sama-sama di hadis yang makbul. Ternyata yang ini lebih sahih. Itu siapa yang bisa paham? Fuqaha. Makanya fuqaha itu ahli hadis zaman dulu. Makanya salah satu nazaman Tolatul Anwar, nggak apa, ada salah satu nazamannya katanya salah satu ahamiyat mustalahul hadis. Karena seorang faqih ketika tidak belajar mustalah hadis, yakun fiqhu qasir, lemah, gak kuat. Seorang faqih, apalagi sahibul istinbat, dia nggak tahu istilah-istilah hadis, sudah akan lemah. Buat yahkum bil ahadits alaiha iskalan indal muhaditsin. Nah itu pentingnya. Kalau untuk sekarang sih udah alhamdulillah semua udah jahis ya, semua udah jahis. Bahkan kata Imam Nawawi masuk surutul isyarat apa, al-ilm bil ahadits as-sahihah. Waqad kafalana Abu Dawud wa ghairuhu. Seperti Imam Ghazali bilang cukuplah Sunan, ada Sunan Abu Dawud, ada Sahih Muslim, ada Sahih Bukhari, cukup sudah. Itu pun Imam Bukhari bilang gak semua hadis beliau tulis 7.000 hadis Bukhari. Yang mukarrar, kalau nggak tanpa mukarrar 4.000. Dan beliau nggak mau nggak semua sahih yang masukkan. Sahih Muslim matufiqo atau ma'ujmi'a ala sihhatihi. Sahih Muslim itu yang mujma' alaih aja karena sih yang mukhtalafi nggak beliau masukkan. Setelah itu rutbahnya Sahih Sunan Tirmidzi atau Abu Dawud, salah satu itu. Kemudian bukan Sahih ibn Khuzaimah, kemudian Sahih ibn Hibban, lalu Ashabus Sunan. Tapi kalau Ashabus Sunan kebanyakan memang murattabah tertib abwabil fiqh. Seperti itu. Baik. وعلى هذا فإذا كان في المسألة قولان قديم لم يعقده حديث وما ذكر وجديد فالجديد هو المعمول به إلا في نحو هذه المسائل الآتية. Baik, itu. Ya, kalau ada hadis gol godim jadi ada cuman gol godim ini nggak dikuatkan sama hadis, maka jadi dua muhtamal. Illa fi masail, nah itu 17 masalah yang akan kita bahas. Ya, yufta bil godim liguwatin dalil. Ya, terus وقال بعضهم أنه قد تتبع ما أفتي في القديم فوجده منصوصا عليه في الجديد أيضا ومحله فيما نسب إلى الشافعي صريح. nggak ada di kitab godim kecuali jadi itu pasti mansus. Kebanyakan seperti itu. Misalnya Imam Nawawi mengatakan seperti itu juga di Muqaddimah Majmu'. Terus وأما ما أفتي به بعض الأصحاب maaf tadi. وأما ما أفتى به بعض الأصحاب من القديم في بعض المسائل محمول على أن اجتهادهم أداهم إليه لظهور دليل. Nah, tuh mengatakan Batul Ashar seperti permasalahan yang akan kita bahas nanti ini. Afta bi golil fi masail itu mahmul bahwasanya ijtihadnya mereka itu menuntut mereka untuk mengatakan al-qadim mu'tamad asah minal jadid wal jadid dhaif. Kenapa lidzuhuri dalil? Karena dalil lebih kuat, lebih nampak. Terus walaizam tadi kan nisbatnya Syafi'i. Enggak harus yang dikatakan ini ada gol Syafi'i, enggak mesti. Enggak harus ya. Enggak harus dikatakan gol Syafi'i. Enggak. Kalau saya gol di mu'tamad bab itu adalah madzhab jadi Imam Syafi'i, enggak harus. Ya walaupun Imam Syafi'i mengatakan kita sahal hadis bahwa mazhabi, cuma ikhtiar para ashabu Syafi'i mereka kata enggak mau. Karena takut salah. Tetap
dikatakan tagyid ya, golahu fil tagyid, golahu ghanimah. Baik. قال النووي في شرح المهذب وحينئذ الأول فمن ليس أهلا للتخريج والاجتهاد في المذهب يتعين عليه العمل والفتوى بالجديد. Nah ini buat kita nih ya. Kalau sudah seperti itu, maka orang yang bukan ahli takhrij sama ijtihad sudah kena ba'idin gitu. Ijtihad fil madhab apalah mungkin. Ijtihad mustamil baik. Ijtihad fil madhab sama. Takhrij sama juga. Jangankan takhrij, tarjih aja kita jauh masih. Kita ini taklid aja kadang masih belum tentu taklid. Taklid kita sah atau enggak belum? Allah alam, insyaallah sahih. Nah yang nggak punya ahliyatul takhrij wal ijtihad fil madhab, maka wajib berfatwa atau beramal kalau jadi seorang mufti atau yang mau ngamalkan untuk pribadi, ya ta'ayyan alil amal wal fatwa bil jid. Ya. Kecuali kalau mau keluar dari madhab Syafi'i di taklid yang sudah kita bahas di daurah yang dulu ya, Ramadan. Nah, boleh, nggak masalah. Yang penting jangan bilang ini gol Syafi'i fil mu'tamad, nggak bilang ini gol dhaif di madhab Syafi'i. Atau ini golnya Imam Abu Hanifah atau gol ba'dhum. Sebutin aja ulama nggak apa-apa. Tapi yang secara asal wajib berfatwa dengan yang jadi. Yang kedua apa? الثاني ومن كان أهلا للتخريج والاجتهاد في المذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه دليل العمل والفتوى مبينا أن هذا رأيه وأن مذهب الشافعي كذا وكذا. Yang kedua, bagi yang ahli takhrij dan ijtihad fil madhab, ya, seperti Imam Mawardi, seperti Abu Al-Juwaini, Abu Ali As-Sinji, As-Ibn Surayj, termasuk Imam Nawawi ya, termasuk Imam fi ba'dil masail, maka wajib ittiba dalil. Karena dia punya ahliah, punya skill, maka wajib ittiba dalil. Muqtadad dalil seperti apa? Itu jawabannya. Walaupun ternyata muqtadad dalil yukhalif al-jadid lil Imam Syafi'i, mafi muskilah fil amal wal fatwa. Tapi dengan syarat jelasin hadza ra'yi wa hadza ra'yu Syafi'i. Jangan atlak, jangan itlak begitu aja. Ada orang datang, bisa apa hukum ini? Zahar lahu dalil anna hukum kada yukhalif mu'tamad di madhab Syafi'i. Al-hukum kada wa kada. Tanpa yang dijelasin. Orang yang tanya, oh madhab Syafi'i seperti itu ya, ada khotob. Gak boleh yang seperti ini. Anda harus jelasin, ada maqtadad dalil. Lakin madhab Syafi'i seperti ini. Nanti mustafi yukhayyar, dia takhayyar baina. Yang mungkin kamu kata Imam Syafi'i, kecuali seorang mufti yang ditamsik, dilantik oleh hukumah untuk berfatwa dengan madhab Syafi'i, nggak boleh dia untuk berfatwa selain madhab. Anu su'ila anir rajih fi madhab Syafi'i la anir rajih indahu. Yang ditanya rajih untuk bentuk madhab Syafi'i. Hikayatul aqwal masih musykilah. Hikayat aqwal kan enggak masalah. Tapi kalau fatwa langsung dengan madhab selain madhab Syafi'i enggak boleh. Ilal dororah. Dororah ini. Intaha mulakhasan minan nihaya. Imam Ramli nukil dari ini semua ini khulasa daripada kitab Nihayatul Talibin. Kita bisa dulu nas sawah sama-sama ya. Dan ini juga yang disyarah muhaddab Imam Syafi'i, Imam Nawawi lahu kalam Nawawi, cuma ini ada khulasa beliau. Baik, ada soal sebelum masuk ke intinya pembahasan. Ini yang sering kita mengambil kepada kaidah tentang qiyas taghayyur ijtihad bil taghayyur zaman wal makan. Baik. Kalau dikatakan Imam Syafi'i di Mesir, ghayyara ijtihadahu bisababil bi'ah. Ada apa Imam Syafi'i mengatakan la yahil marwa'anni fil qadim. Karena bi'ahnya Irak beda dengan bi'ahnya Mesir. Berarti Golgodi yuwafiq Irak. Jadi yuwafiq ya bukan Godi Muhammadiyah. Qaulan fi makanin mukhtalifin.
Lalu kenapa Imam kalau mau seperti itu maka nggak boleh, Imam Syafi'i bilang nggak halal. Kenapa? Karena sudah rujuk. Tandanya apa? Jadid ini yang mustagil. Mau di Baghdad, mau di Irak, mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Mesir, mau di manapun. Makanya salah kalau alasan Imam Syafi'i ghayar istihadahu bisabab al-bi'ah. Naam al-bi'ah butuh asyad. Tapi yang lebih daripada itu adalah zuhurud dalil. Imam Syafi'i dulu bilang, oh nggak salah nih madzhab qadim beliau, lamsul mar'ah, apa tuh namanya, orang perempuan tua, musinnah, nenek-nenek dulu, gabatan. Paham? Gabatan. Ketika di Mesir juga kita sohal al-qisah, beliau melihat ada wanita tua umur 70-80 bermesraan dengan laki-laki umur ente umur 20-30. Dikira ibu atau neneknya, ditanya apa? Ini istri anak. Loh, kata Imam Syafi'i, perempuan sudah 68 tahun masih ada yang suka. Khalas, ma min sagita illa walahal lagi pak. Min huna garar bahwasanya lamsul ajnabiyah mutlaqan yubtilul walau kanat harimah. Walaupun sudah, wah ini buktinya. Ternyata ada manusia model seperti ini. Cuma di zaman Imam Syafi'i yang bi'ah itu masih bersih. Belum ada ini, ya belum ada apa tuh namanya, pemikiran sesat dan lain sebagainya. Masih bi'ah masih soft ya. Bagaimana gaya istihadah? Nah, ini salah satu mu'athirat ijtihad. Satu mu'athirat ijtihad. Dan ada beberapa mujtahadat yang memang mabniyah alal a'raf, yang sering mabniyah alal uruf. Wal uruf yakhtalif bi ikhtilafil makan wa zaman. Contoh masalah kafaah ketika nikah. Zaman dulu anak tukang koperasi itu tidak kufu dengan bintu tujar. Karena zaman dulu tuh operasi itu mulatak bidang, pekerjaan yang menjijikan, jorok. Dan sekarang anak dokter bedah, oh jauh lebih tinggi daripada apa yang masih mau mengatakan bintu tabib, latu kafe bintu tujar, apa namanya, ibnu tabib, latu kafe bintu tujar, berubah urutnya. Maka ada beberapa masail ya, itu ngasih kaidah secara umum, ahkam kulliyah. Ba'dal tatbiqu takhtalif yakhtalif bi ikhtilafil amakin. Tapi la takhruj anil qaidah. Hadul kifayah, anak pernah ngomong masalah hadul kifayah. Kapan soal dikatakan fakir? Kan apa yang berhak dapat zakat orang fakir. Mahwal fakir. Ah, beda-beda. Fakir di Malaysia dengan fakir di Yaman itu beda. Mungkin fakir di Malaysia itu dikatakan ghani fil Yaman. Karena beda mata uang. Di Malaysia $1 berapa ringgit? 3 ringgit. Di sini $1 berapa? Alfen. Ya, 2.100. Lebih ancur kan, mata uangnya lebih rendah. Berarti orang Malaysia mau di sana dibilang fakir, di sini bisa. Tapi sama-sama musamman fakir, tapi fakir itu bisa beda-beda setiap ada di zaman, di zaman juga ya tadi. Mungkin ada orang dulu fakir dikatakan pemasukan sama loh, dakalnya sama. Cuman 10 tahun yang lalu dikatakan ghani, sekarang fakir. Kayak contoh di Yaman, 10 tahun yang lalu berapa mata uang Yaman? Asyra alaf Yamani berapa Yaman? Yusawi kam $50 mungkin. Sekarang Asyra alaf Yamani Sawi kam Asyra agal sama loh masukannya. Berarti dia zaman dulu ghani, sekarang fakir, mustahik sekarang dia. Dulu dia muzaki, al-an mustahik. Nah itu kenapa? Mabni alal al-uruf, mabni alal a'raf, wa hiya takhtalif bi ikhtilaf zaman wa makan. Makanya Ibn Abidin
di Uqud Rasmil Mufti wal Mustafti ada satu bait, wal urfu fi syar'i lahu i'tibaru lidza 'alaihi al-hukmu qad yudar. Nah, binaan ala hadal bait, beliau mengarang risalah bernama Nash'ul 'Arf fi bina' ba'd al-ahkam 'ala al-'urf. Nah, di situ beliau menjelaskan tentang masalah al-ahkam al-mabni 'ala al-'urf. Makanya fatwa Hanafiyah di zaman dulu Abu Hanifah mengatakan apa? La yahil limuqri'il Qur'an an ya'khudha al-ujrah. Enggak boleh tuh mu'allim Quran ngambil ujrah. Sekarang mutaakhir Hanafiyah mengatakan apa? Boleh. Kenapa boleh? Kenapa enggak boleh sama Abu Hanifah? Karena zaman itu Baitul Mal ngasih kepada mu'allimul Quran, sudah dapat gaji dari hukumah. Lah sekarang mu'allimul Quran, dia disuruh ngajar Quran, dia mau kerja nggak bisa karena ngajar, maksudnya nggak gaji, duit dari mana? Makanya sebagian mengatakan lau kana Abu Hanifah hayyan la aftabi. Saya dengar kan lau kana Syafi'i hayyan la aftabi. Itu sebabnya apa? Karena Imam Syafi'i belum terjadi. Ketika terjadi ada yakin, katanya yakin Imam Syafi'i pasti ngomong seperti ini. Karena sudah beda, namanya sudah. Masalah apa lagi? Masalah syahadatul fasik, wilayatul fasik. Abu Hanifah nggak boleh seorang fasik jadi wali. Mutaakhir Hanafiyah, nggak usah mutaakhir Hanafiyah, Imam Ghazali itu syahadatul fasik. Al-amdal fa'alan apa? Li'umu bil fisk. Zaman Imam Syafi'i wali semua orang. Makanya muqaranah hagigiyah tuh menurut Imam Syafi'i itu sawar. Allahu Akbar itu muqaranah hagigiyah apa istighfar hagigiyah karena mutasawwar. Karena Imam Syafi'i ada mudah. Imam Haram mengatakan ada Imam Ghazali, zaman sekarang sudah beda. Itu pada cuma beda 200 tahun. Gimana sekarang? Ya mau alam ya, kayaknya Imam Syafi'i andaikan hadir sudah niat sholat dengan cara apapun yang penting niat nggak apa-apa. Hatta kharijat takbiratul ihram, nawaitu usolli fadama Allahu Akbar. Sahih. Anda melihat sudah umumul fisik zaman sekarang. Inhitat nas, inhitatul akhlak. Orang sholat di waktu aja udah masya Allah banget. Wali sudah. Ya gitu. Kadang-kadang berubah. Teman kita nggak berani ngomong seperti itu karena Imam Syafi'i sudah meninggal. Apa kita berani Imam Syafi'i kalau andaikan mungkin wawalan ya kalau Imam Syafi'i hadir kayaknya berubah lagi istilahnya. Makanya tugasnya sekarang ada tugasnya para ulama zaman sekarang. Yastanid ijtihaduhum ala nusus Imam Syafi'i. Karena kalau sudah paham hadis susah. Minimal dari nususul imam, au nususil ashab, au nususil aqwal fuqaha fi kutubihim. Atau yang kita katakan ilhaq atau takhrijul furu' ala usul. Satu masalah ini kita baca. Baik. Al-maqsad fil masail. Al-masalah al-ula adamu wujubi at-taba'udi anil najasati fil ma'ir ratib. Nassa alayhi asy-syarif anna as-sabatu fi syarh manzumah ibn Imad wa qala Syamsul Ramli fi syarhi wa la yajibu at-taba'udu anha hala iktirafi min al-ma' bi qadri kullataini ala sahih. Bal lahu an yaktarifa min haitsu syaa hatta min aqrabi mawdi'in ila najasati. Itu syarif nasabah itu apa syarif? Cuma nama aja. Ada. Badruddin Hasan. Nasabah ini ada nggak kitabnya apa yang disebut? Dibilang syarah Manzumat Ibn Iman. Anda nyari nggak temu? Nggak. Di situ Ibn Iman bilangnya juga sama. Manzumat Ibn Iman. Ini syarif ini Syafi'i tarjamatu mawjudah fi Al-Bawul Lami punya Sakhawi, Imam Sakhawi. Yang masalah pertama adalah ada wujub taba'ud fil najasah fil ma'raq. Ada air ma'raqi tapi kulaten maksudnya. Ini seperti kolam, masbah. Lalu ada najis di tengah-tengah masbah. Ya. Jadi mau wudu. Kita katakan air mata ya. Maka air suci. Nah, apakah wajib wudu jauh-jauh dari najis? Atau nggak apa-apa dekat? Hatta mujawir. Ini najisnya di sini, nanti wudu di sini. Apakah harus kasih jarak? Masafah gosar misalnya? Atau kasih masafah lah? Dulu jadi wujub taba'ud. Dulu jadi Syafi'i wujub taba'ud.
Wa qaulu mengatakan ada wujub tabat wa wal mu'tamad. Ini yang diiktimat oleh ashab Syafi'i. Apa kata Romli? La yajibu tabaut hal intiraf min amma bi qadri kullatain ala sahih. Ala sahih al-jadid, al-qadim afwan. Bal huwa an yaqtarib min haythu syahadna min aqrabi mawdi' ila najasah. Lakin an-Nawawi fil Majmu' dzakara al-khilaf ya. Dan menukil dari Imam Abu Ali As-Sinji bahwasanya Imam Syafi'i yanus ala ikhtilafi kutubihi al-jadidah. Kan kita katakan kutub di kitab jadid wujub tabaut. Tapi kata Abu Ali, fi kutub Syafi'i al-jadidah waqa'a al-khilaf. Apakah wajib atau tidak? Min hadzal intilaq, min hadzal mutlaq la yaslam kaunul iftahuna bil jadid. Kenapa ada khilaf di jadid? Berarti gak perlu kita mengatakan yufta biqaulil jadid. Kenapa fil jadid yanus ala khilaf? Berarti Imam Syafi'i ka'annu lahu ra'i aidan lahu qaulan fil jadid. Itu qaul bi wujubi tabaut wa qaul bi adam wujub tabaut muwafiq lil jadid. Huna al fatwa bil jadid. Laisa bil. Maka 17 masalah ini ada enggak semuanya musallam loh. 17 masalah ini enggak semuanya musallam loh. Kata kama qala Imam Nawawi fil Majmu'. Wallahu a'lam bishawab. كتاب نزهة القصاد في شرح المنظومة الاقتصاد في كفاية العقاد. Masalah dibilang Ibn Iman kita tahu mandumat fi najasah. Mana nggak tahu kita apa bahas ini. Syarif bersahabat. Mau mu'alik juga nggak ngejelasin mandumat Ibn Iman itu seperti apa. Soalnya Ibn Iman mau itu mandumat fi najasah. Karena belum pernah dengar. Salah satu syarahnya adalah punya Syarif Nasabah ini, yaitu Imam Hasan bin Muhammad Al-Husaini ya. Dia orang Kairo, Syafi'i madhab. Syafi'i madhab. Saya ada soal, insyaallah besok. Dalam kaul Imam Syafi'i kan beliau ada kitab yang mustaqil juga di Baghdad. Kitab khas di mazhab al-qadim. Apa kitab hujjah ya? Hujjah. Di Al-Um di Mesir. Jadi adakah kitab hujjah masih dicetak itu tabak? Allah alam. Kalau dicetak apa enggak tahu. Cuman banyak yang nukil dari kitab Al-Hujjah ya. Seperti dari kitab-kitab yang ada Imam Haramain, Imam Mawardi, Mutrawa'an itu jadi hujjah. Cuman ada apa enggak? Nah, tadi. Kata Al-Um katanya ada Al-Um Al-Qadim. Nanti ya, tapi itu bukan kita yang marji' pada mazhab Ahmad bin Hanbal, bukan marji' juga. Mungkin. Soalnya kebanyakan mazhab Ahmad itu bana istihadau, kebanyakan istihadau muwafiq li Syafi'i fil qadim. Imam Ahmad itu. Makanya kita sering lihat Imam Ahmad itu pendapatnya persis seperti Imam Syafi'i. Imam fil qadim atau fil jadid. Mungkin fil qadim, cuman qadim yang mansus fil jadid. Jadi kita katakan itu kayak mazhab daripada sebenarnya mazhab qadim Imam Syafi'i lam yanus ala khilafi. Jelas Imam Ahmad bin Hanbal itu alatun ala Syafi'i. Bahkan jangan kata Imam Ahmad bin Hanbal di masalah usul fiqh aja. Jadi sebenarnya beruntunglah kita bermadhab Syafi'i. Salah satu kenapa kita harus beruntung bermadhab Syafi'i, karena yang pertama kali membuat kitab Qawanin Istinbat adalah Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Pertama kali buat dalam bentuk kitab. Imam Malik punya di antara di Muwatta, tapi enggak sorry. Al-Muwatta itu ibarat anil qawaid usuliyah sebagian. Dan orang-orang setelah Imam Syafi'i itu nukil dari Imam Syafi'i, termasuk Imam Malikiyah. Malikiyah itu usul fikih ikuti siapa? Ikuti Imam Syafi'i. Itu enggak bisa dipungkiri Malik. Bahkan Malikiyah ketika mengarang qawaid fikih, mereka nggak sadar kalau furu'nya ngambil furu' Syafi'i. Sampai ada satu Imam Maliki yang lupa, salah satu lembaga Malik. Sunnah qawaid fikih. Wa tarah 'alaiha furu' Syafi'i. Itu Malikiyah marah semuanya, zalan. Ente madzhab Malik ngapain pakai furu'nya Syafi'i katanya.
Jadi nggak bisa diingkari kalau Imam Syafi'i ini memang tren sekali, memang diikuti oleh semua orang dari segi usulan wa furu'an. Jadi beruntungnya kita orang, memang Imam Syafi'i itu orang hebat sekali, luar biasa. Dan ilmu hadis itu risalah itu ibarat an usul fiqh wa ahkamil hadis, qawaid hadisiyah. Mustalah hadis itu kan, madarnya mustalah hadis kan dari kitabnya Ibn Salah. Ibn Salah ngambil dari orang-orang sebelumnya dan lupa. Nah, orang-orang sebelumnya semua muridnya Imam Syafi'i kebanyakan. Bukhari muridnya Imam Syafi'i, apa bermadhab Syafi'i dulu ya? Kan katanya murid atau murid-muridnya lalu. Imam Muslim Syafi'i, Abu Daud Syafi'i. Walaupun katanya di akhir setelahnya itu Hambal atau apa. Alakul ashabus sunan itu rata-rata madhab Syafi'i. Ibn Khuzaimah Syafi'i. Nunjukin kenapa kok ashabul hadis ini orang-orang ini pada madhab Syafi'i. Nunjukin kalau Imam Syafi'i itu lahu daw fi nashril hadis. Sehingga mereka ini orang-orang hadis itu pasti mereka dulu tuh belajar dengan Imam Syafi'i atau muridnya Imam Syafi'i. Padahal yang terkenal ahli hadis kan Imam Malik, tapi murid-muridnya Imam Malik jarang yang ahli hadis. Maka dikatakan madhab Syafi'i itu aksar ulama wa aksar musannaf tasnifan. Madhab Malik aksar tasnifan wa aqall ulama. Abu Hanifah ulamanya banyak, tasnifnya sedikit. Hambali la ulama wala tasnif. Maksudnya sedikit dibanding, sampai ada satu Maliki kok bisa katanya Imam Malik banyak musannafat, berarti tandanya ulama juga banyak. Enggak mesti, karena satu ulama ngarang kita banyak. Kita ke 10 ulamanya satu, tetap kita ke banyak ulamanya sedikit. Nah kita Syafi'i ulama banyak, kita ya, cuma tetap di akhir zaman cocok madhab Hanafi. Khususnya di daerah-daerah seperti Cina, Eropa itu susah kalau dipakai madhab apa? Manul sih. Kan mungkin kita katakan talfiq lahbas lah. Mereka seolah mukhalif orang-orang yang makan babi, orang-orang yang dan mereka dituntut untuk toleransi. Karena Islam sedikit. Kalau Islam radikal, keras sedikit, akhirnya dibuang sama negaranya. Ini itu hikmahnya. Kenapa ikhtilaf madzhab itu rahmah itu salah satu. Ma'na min ma'ani ikhtilaf la'imah rahmah.